Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat siang. Yang kami hormati CEO of Jala Indonesia, Liris Manduning Tias, narasumber kita Ibu Heni Budi Utari PhD, dan Bapak Rina Wardana ST. Tak lupa kepada seluruh peserta webinar dari seluruh wilayah Indonesia, baik dari kalangan akademisi, peneliti, praktisi, mahasiswa, maupun teknisi, ataupun petambak udang yang sudah berkenan hadir pada webinar Shrimpstock 12, mengenal budidaya udang lebih dekat. Pada topik kupas tuntas penyakit dan manajemen teknologi budidaya udang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Bella Rahma Saida, yang akan menjadi moderator untuk memandu acara webinar. Sebelum memulai webinar, marilah kita sejenak berdoa agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Untuk acara yang pertama, yaitu pembukaan dan penyampaian isi acara, quick presentation, kemudian penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Heni, dengan fokus materi Shrimp Disease Control Strategi, dilanjutkan dengan sesi Q&A. Kemudian penyampaian narasumber kedua oleh Pak Rina, terkait dengan manajemen teknologi tambak udang untuk mencapai budidaya udang berkelanjutan, dan yang terakhir, penutup. Baiklah, selanjutnya kita akan menyimak sedikit quick presentation yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, peserta sekalian, bahwa saya ingin menyampaikan terkait Jala sebagai solusi lengkap budidaya udang. Jadi kami merupakan perusahaan yang berfokus pada aquaculture, khususnya di shrimp industry, dengan solusi end-to-end solution di budidaya udang. Kami membantu untuk meningkatkan produksi dan efisiensi budidaya di industri udang. Kemudian ada beberapa solusi dari kami, ada Jala App, Jala Baruno, Jala Lab, Shrimp Hub, Tebar by Jala, Jala Harvest atau panen, Jala Supply, dan Jala Market. Berikut terkait dengan Jala App, jadi untuk manajemen dan aplikasi, kelola tambak melalui aplikasi, kami melakukan membantu petambak dalam melakukan pencatatan, memantau, dan menganalisis setiap progres secara real time untuk mengambil keputusan. Terdapat pencatatan budidaya, ada 40 parameter dalam satu aplikasi, sistem yang terekomendasi, laporan budidaya dan keuangan, serta portal informasi terkait informasi seputar budidaya udang, harga udang, penyakit, dan sebagainya. Ini Jala Mobile, bisa diakses kapan saja, kemudian saat offline pun tidak masalah untuk bisa diakses. Berikut terkait dengan Jala Baruno atau alat kualitas ukur kami, ada multi parameter, ada DO, pH, salinitas, dan suhu. Terdapat hal-hal yang perlu disampaikan, yakni data tersimpan secara cloud, bisa langsung terinstall di aplikasi kapan saja dan di mana saja. Satu untuk banyak kolam, bisa sampai 10 kolam dalam satu alat yang praktis. Kemudian kami juga ada Jala Labs, kami menyediakan fasilitas untuk Bapak dan Ibu mengecek kesehatan kualitas air ataupun dari lab laboratorium untuk mengetes terkait dengan penyakit. Selanjutnya Jala Supply, kami juga mensuplai kebutuhan budidaya udang melalui akses dan sarana prasarana produksi dengan berbagai perusahaan yang sudah kami partnershipkan. Kemudian ini ada Jala Banyu atau program eksklusif bayar pas panen untuk program yang kami supply eksklusif terkait pendampingan juga di lapangan dan dukungan teknologi. Ini beberapa pakan yang kami supply dari Cargill, Growbest, Dehyus, Thai Union, Evergreen, STP, dan CJ. Selanjutnya Jala Harvest, kami menyediakan mitra panen udang yang cepat dan terpercaya. Untuk Jala Market, kita juga menyediakan yang namanya Frosala, Frozen Food by Jala, untuk pendistribusian dan menyediakan produksi food yang segar dan berkualitas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Untuk terkait produk Jala bisa dihubungi di email yang nanti akan disampaikan oleh panitia. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Webinar kali ini merupakan webinar ke-9 di tahun 2023 yang diadakan oleh
Jala. Sebagai perusahaan teknologi dan servis budidaya udang berbasis data end-to-end solution menganggap perlu adanya forum diskusi mengenai penyakit dan teknologi dengan tujuan adanya peningkatan pemahaman, wawasan, serta informasi pembudidaya. Dengan dasar inilah, pada bulan November 2023, Jala mengadakan forum diskusi dengan format seminar online dengan nama Shrimpstalk, mengenal budidaya udang lebih dekat. Dan sebagai informasi, pemilihan topik kali ini berdasarkan link survei yang sudah kami sampaikan pada webinar sebelumnya. Sebelumnya juga izinkan saya untuk membacakan tata tertib dan teknis webinar. Selama webinar berlangsung, peserta diharapkan untuk tetap mengikuti seluruh rangkaian acara webinar. Narasumber akan diberikan waktu masing-masing selama kurang lebih 20 menit untuk memaparkan materi. Nantinya akan ada sesi Q&A atau diskusi selama kurang lebih 15 menit untuk 3 orang penanya masing-masing narasumber. Peserta boleh raise hand terlebih dahulu, nantinya akan kami persilakan kepada peserta untuk bertanya secara langsung atau boleh dengan menulis di kolom chat selama narasumber memaparkan materi. Kemudian dilanjutkan sesi pemaparan narasumber kedua beserta sesi Q&A. Panitia menyiapkan saldo GoPay untuk 2 peserta yang beruntung untuk pertanyaan terbaik. Nantinya, panitia akan mengirim e-form di kolom komentar sehingga peserta dapat memberikan feedback atas acara kita kali ini, juga sebagai pengisian identitas peserta untuk bahan dalam pembuatan e-sertifikat secara gratis. Baik peserta sekalian, budidaya udang memberikan kontribusi yang besar pada aquaculture Indonesia. Dalam menjaga kelangsungan produksi udang yang telah memberikan kontribusi tersebut, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, baik itu secara teknis dan bagaimana mengelola penyakit dan teknologi dalam membantu budidaya udang itu sendiri. Pada topik kali ini kita akan lebih membahas banyak tentang Shrimp Disease Control Strategy. Sebelumnya, kita akan masuk ke sesi diskusi yang pertama yang kita tunggu pastinya, yaitu penyampaian materi dari narasumber kita, Ibu Heni Budi Utari, PhD, kepada tim yang bertugas dimohon menampilkan resume dari Ibu Heni. Baik, Ibu Heni merupakan seorang aquaculture expert dalam spesialisasi shrimp health dengan riwayat pendidikan Fakultas Perikanan di Universitas Brawijaya, mikrobiologi kedokteran di Universitas Airlangga, biologi program di Universitas Mahidol, Thailand. Berkat disiplin ilmu dan ketekunan dalam dunia aquaculture mengantarkan beliau menjadi seorang ilmuwan aquaculture. Saat ini beliau menjadi General Manager of Animal Health Service CP Prima. Dengan fokus riset dan spesialisasi di antaranya laboratorium penyakit udang atau ikan, field trial, technical service, and shrimp disease surveillance. Berikut tadi profil singkat dari Ibu Heni, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi penyampaian materi terkait dengan shrimp disease control strategi. Nantinya akan dibahas terkait dengan kasus penyakit udang di 2023 sebagai lowlight dan pembelajaran di tahun 2024 nanti, dan disampaikan juga terkait dengan upaya dan strategi preventif serta analisis penyakit yang harus dilaksanakan agar penyakit bisa terkontrol. Untuk itu, marilah kita simak secara lebih mendalam materi yang akan disampaikan oleh Ibu Heni. Kepada Ibu Heni, kami silakan untuk memaparkan materi selama 20 menit ke depan. Terima kasih, Mbak Bella, atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan salam sehat, salam bahagia buat semuanya, baik kolega kami, para akademisi, para praktisi, para petambak, kemudian di sini juga beberapa laboran juga mungkin barangkali ada ya, teman-teman di KKP ya. Jadi semuanya yang bergerak di bidang udang ya. Mungkin kembali ketemu dengan saya yang mungkin sudah agak lama tidak menjalankan webinar karena banyak kesibukan yang harus kami jalankan. Dan kami juga sangat prihatin melihat beberapa area karena beberapa penyakit ya. Mungkin saya akan memulai dengan strategi seperti apa ya yang mungkin perlu dijalankan di tahun 2023 dan nantinya mungkin untuk menjadi basic di tahun 2024 ya. Mungkin saya coba share ya Mbak ya. Ya, monggo Ibu. Mungkin apakah sudah slideshow ya Mbak? Ya, sudah terlihat Ibu. Oh ya. Bentar.
Saya ucapkan juga salam kenal buat Bapak Rina yang kolega saya saat ini untuk memberikan satu informasi di Jala ya. Kemudian yang paling khusus saya ucapkan terima kasih kepada CEO Jala Ibu Laras ya yang mungkin telah mengundang untuk sharing informasi dengan kawan-kawan semua. Nah, ini mengenai strategi kontrol untuk penyakit ya. Kalau kita datang ke beberapa lokasi pada saat kemarin musim kemarau itu memang kita tahu bahwa ada efek ya terhadap budidaya udang. Ya, kita lihat di sini ini dari sisi situasi budidaya sangat-sangat apa ya Asia sudah mengalami penurunan mulai tahun 2021. Kemudian sementara Amerika ada kenaikan. Kemudian kalau kita bandingkan antara Ekuador dan India, Ekuador naik, India juga mengalami penurunan ya. Nah, untuk area-area tertentu di Asia, saya lihat Vietnam masih bagus ya, kemudian di Cina juga masih oke ya. Jadi mungkin Thailand sih masih ya jalannya nggak terlalu kencang. Sementara di Indonesia ini agak ada area tertentu yang mulai terjadi peningkatan produksi, tapi daerah tertentu malah turun ya, malah bahkan tambak-tambak banyak yang tutup ya. Nah ini eh, kita melihat bahwa masih tetap sih penyakit ya, masalah penyakit ini menjadi istilahnya tantangan buat kita semua. Kemudian di samping itu juga harga jual yang cukup rendah ya di beberapa lokasi. Kadang sekarang malah size tinggi ya 20-30 juga cukup rendah ya. Kalau dulu kan masih lumayan masih agak tinggi ya. Sementara cost produksi ya tetap naik karena bahan baku naik ya sehingga margin otomatis turun. Nah, kita saat ini masih kalau misalnya saya urutkan sebenarnya di beberapa lokasi masih terdapat outbreak APND seperti di Bengkulu ya, Bengkalis ya, itu masih ya. Kemudian di beberapa lokasi di Medan Aceh gitu ya. Sementara yang keduanya adalah EHP, kemudian White Feses ini masih sedikit dan karena musim beberapa area ada hujan, kemudian selain kemarau juga masih spot-spot tertentu hujan, akhirnya muncullah WS dan MIO sebagai apa double infeksinya. Ya, ini merupakan ciri-cirinya. Mungkin saya tidak ini dengan banyak ya menjelaskan dengan banyak. Nah, sementara ini yang terbaru di bulan Oktober ternyata AHPND masih menjadi nomor satu, yang kedua EHP. Ya. Nah, seperti kita ketahui ya, teman-teman masih sebenarnya ada di beberapa lokasi, namun tetap dilanjut. Nah, ini pun banyak sekali ini yang terbaru sebelah kanan itu kami temukan di Aceh ya, di Bengkulu tadi saya bilang. Mohon izin Bu Heni, apa ada kendala? Ternyata banyak juga yang kena ya. Bahkan kemarin mungkin 6 bulan lalu kami habis dari Bengkalis ya, daerah Riau, Pulau Rupat dan sebagainya itu juga ada yang kena white apa EHP dan juga white muscle disease ya. Nah, eh, kalau misalnya kita melihat ya sekarang dengan kita berusaha untuk menurunkan apa ya penggunaan bahan-bahan aditif atau probiotik ya, kalau mereka berusaha petambak ini melakukan efisiensi gitu ya. Nah, otomatis biaya yang paling besar adalah pakan dan mungkin mereka menggunakan bahan-bahan tertentu untuk meningkatkan pertumbuhan plankton ataupun penambahan probiotik ya. Nah, itu pun juga diikuti dengan kepadatan tinggi ya, sehingga
area-area tertentu jadi kolaps ya. Mungkin hanya satu kali produksi, produksi kedua jadi kolaps ya. Seperti di Aceh ya, saya melihat di kolam Bundar ya. Nah, tetap di sini adalah clue-nya adalah bahan organik karena kita memasukkan organik ke dalam sistem ya, sehingga eh, perhatian kita adalah bagaimana bahan organik ini bisa diuraikan dengan baik dan bisa tidak menimbulkan penyakit ya. Nah, ini merupakan pemikiran-pemikiran ke depan ya. Bahkan ada yang pakan itu menggunakan bahan yang protein rendah ya, agar eh, limbah organik tidak terlalu tinggi. Ya. Kemudian ada satu hal lagi bahwa petambak banyak yang tidak punya IPAL atau PLB ya, atau pembuangan limbah budidaya. Ini hanya berupa apa ya, kolam yang mungkin tidak maksudnya keperuntukannya untuk limbah ini juga kurang ya. Belum ada parameter yang jelas gitu ya. Kira-kira apa? Padahal di situ ada residu feses banyak, kemudian sisa pakan banyak, bakteri, virus, jamur juga banyak ya. Kalau hanya yang dilihat masalah bahan organik, bakteri, virus, jamur itu akan kemana-mana ya. Dari ini juga akhirnya menjadi outbreak. Saya kemarin ada data dari area Bengkulu laut ya, itu ternyata terjadi pengadukan ya, sempat warnanya hitam, warnanya gelap gitu ya, coklat gelap, dan setelah kita uji dan setelah air mengalami purifikasi di laut, itu ternyata mionya sangat tinggi ya terhadap hewan-hewan yang asli di sana ya. Jadi sudah endemik di area-area itu, udah ada mio ya, termasuk di Lampung ya. Nah, kemudian di sungai-sungai ini juga kalau kita amati, kalau kita uji ya, laut, sungai, sumur bor, bahkan yang terakhir sekarang sumur bor dengan adanya mulai adanya musim yang kemarin panas, itu akhirnya air laut intrusi ya dari laut ke sumur bor. Nah, sumur bor salinitasnya cukup tinggi dan ternyata positif AHPND ya. Bahkan ada beberapa yang positif EHP. Jadi ini maka diperlukan lah ya, mungkin tandon ya, nggak mungkin nggak susah kalau kita langsung dari laut, sungai maupun sumur bor ya. Nah, oleh karena itu maka kita coba melihat ya, menengok strategi yang harus kita jalankan ya mungkin ke depan, yaitu tetap kita monitoring cuaca, karena cuaca ini bisa kita ambil dari BMKG. Dan kalau melihat dari sini November, Desember mengalami penurunan, November kalau curah hujan cukup tinggi ya. Ini sudah ada di beberapa daerah ya. Dan ini para petambak harus tetap monitor ya, supaya kita tahu kapan itu banyak air ya pada saat hujan, pasangnya kapan ya. Nah, itu perlu sekali untuk apa dilihat ya. Kemudian berikutnya adalah saya melihat ini ada genetic improvement ya. Kalau kita melihat Ekuador ya, mereka berhasil ya bertahun-tahun, puluhan tahun itu mengembangkan eh, SPE induk ya, spesifik patogen resisten ya. Jadi dia semuanya terekspos oleh patogen, patogen expose ya. Nah, itu induknya sangat bisa dibudidayakan di beberapa. Walaupun pada saat saya di TARS kemarin, yang bagian dari Ekuador menyatakan EHP ada di sana, tapi karena padat tebarnya itu nggak terlalu tinggi sehingga mereka masih survive ya. Kemudian kalau kami dari SIS itu mengembangkan hardiness induk ya, di beberapa lokasi dengan adanya hardiness ini cukup bagus terhadap apa APND maupun EHP. Nah, kemudian ada yang mengembangkan nursery pond ya. Namun di Indonesia ini tidak populer ya, hanya mungkin beberapa yang mencoba ya. Tapi kalau di Vietnam itu saya lihat sudah ada two step, three step ya. Mungkin teman-teman sudah banyak yang datang ke sana untuk melihat ya. Nah, kemudian ini tetap ya kita mencoba biosecurity. Ini tidak boleh tidak ya. Ini harus dilakukan ya, karena membuang sembarangan atau memasukkan air sembarangan itu sangat riskan ya. Mungkin teman-teman sudah pernah mencoba
beberapa cara untuk masuk ke air, itu ternyata HPND juga muncul, kemudian virus-virus lain juga muncul ya, karena kita tidak tahu, tidak kelihatan ya, kalau tidak diukur pasti tidak akan tahu ya. Kemudian berikutnya adalah transformasi, banyak yang melakukan transformasi, terutama adalah keseimbangan plankton dan bakteri. Kemudian bioflok sistem ini mulai dikembangkan lagi dan itu cukup bagus untuk mengatasi APND maupun EHP. Nah, ini masalah tracking air ya. Ini kami tunjukkan ada salah satu petambak kami yang menggunakan berbagai filter ya, itu sampai panjang ya, dengan batu, dengan ijuk, dengan macam-macam. Nah, awalnya tambak ini banyak sekali kena HPND, jadi beberapa kali lah siklusnya kena ya. Terus akhirnya dirubah sistemnya, bahkan setelah masuk beliau punya inisiatif untuk air yang mengandung apa plankton, yang masih mengandung plankton itu dimasukkan ikan bandeng ya, sehingga benar-benar total bersih dan itu menyebabkan patogen tidak muncul lagi ya. Nah, itu masalah tracking air sudah dijalankan, bahkan ada tandon untuk menjebak lumpur karena data kami di beberapa kondisi dan posisi pengambilan sampel di laut itu ternyata rata-rata masih positif. Sehingga ini perlu ada tandon jebak lumpur karena banyak positif itu nilai apa copy number-nya yang banyak di lumpur ya. Nah, ini satu hal yang paling utama adalah kecukupan air. Ini menjadi faktor utama ya, karena kami melihat banyak tambak yang pergantian airnya sulit, itu penumpukan organik dan vibrio cukup tinggi. Kemudian di sini juga ada yang menggunakan tetap kami melihat tandonnya jumlahnya berapa gitu dari seluruh area ternyata tidak cukup. Kemudian ada juga yang pompanya pada saat diamati, oh berapa jumlahnya air laut masuk setiap hari, mungkin berapa jam. Nah, itu ternyata juga mengalami kendala ya. Jadi ini proses pembuangan sentral itu harus dijalankan ya. Nah, jadi harus benar-benar hitam untuk beberapa saat kemudian menjadi putih kembali ya. Mungkin itu yang saya lihat banyak sekali penambak-tambak yang hanya sebentar gitu ya, tidak hitamnya keluar ya sampai bening, tidak seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya kami sih sangat sederhana. Bagaimana cara penerapan SOP budidaya yang benar ya. Kemudian di sini juga kami menunjukkan ada apa buangan atas ini juga beberapa ya. Jadi buangan atas untuk plankton ya. Ini juga perlu diamati untuk pembuangannya ya, perlu disetting agar apa kalau ada plankton mati itu bisa dibuang lewat permukaan ya. Kemudian yang kanan ini itu adalah kencingan ya, di mana kencingan ini fungsinya untuk menarik air di sentral itu agar pada saat dia hanya membuang sentral itu jadi semuanya bisa masuk ya pelan-pelan setiap hari ya. Kencingan ini dilakukan setelah umur terutama 45 hari. Kalau di awal budidaya mungkin sedikit-sedikit. Tapi kalau sudah umur 45 hari itu perlu dilakukan karena untuk menarik ya, untuk menarik bahan organik dasar keluar ya. Ini perlu juga secara apa disiplin untuk dilakukan ya. Nah, kemudian ini ada transformasi lain yang kami temukan beberapa area tuh menggunakan filter, bahkan mereka menaruh beberapa batu kemudian hijau ya dalam satu area. Kita bisa melihat ini mungkin area yang sudah bagus warnanya bening, yang masih kotor ya sebelah kiri. Nah, itu bisa menurunkan nilai TOM ya, filter air ini. Cuman memang satu siklus mungkin nggak sampai satu siklus harus dilihat. Harus diganti dan diamati apakah masih efektif untuk menurunkan TOM atau tidak ya. Kemudian ada juga yang mungkin teman-teman menggunakan protein skimmer ya, walaupun kami masih belum dapat datanya ya.
kami belum dapat datanya seberapa banyak skimmer itu bisa mengurangi organik, memberikan apa namanya busa atau foam untuk mengikat partikel. Nah, ini memang perlu adanya penelitian lebih lanjut ya, karena saya melihat ini masih belum belum terlihat signifikansinya, tapi ini sudah dilakukan usaha yang cukup buat petambak-petambak ya. Kemudian banyak juga yang menggunakan transformasi UV ya. Kalau saya pernah lihat, cuman memang tidak bisa membunuh plankton ya. Planktonnya masih hidup. Kemudian saya lihat nilai TBC-nya juga masih tinggi. Namun Vibrio-nya ada yang mungkin bagus bisa menurunkan, tapi masih ada juga yang masih belum bisa menurunkan ya. Jadi ini memang hal-hal yang perlu diperhatikan adalah panjang gelombangnya harus pas, kemudian dosis harus pas ya. Dan umumnya mereka menggunakan 30-an milijoule per sentimeter persegi. Ada juga yang menggunakan 100 bahkan 500, namun beberapa teman yang perlu diperhatikan adalah daerah-daerah yang lumpur ya, karena kan efektivitasnya akan menurun. Kalau lumpurnya itu banyak, atau atomnya masih tinggi, kotorannya banyak, mungkin ada lumut ya, plankton, biofilm dan lain sebagainya. Karena kami juga punya petambak yang masih kena AHPND maupun bahkan di umur-umur 60-an hari masih kena IMNV, artinya virus dan apa bakteri belum maksimal untuk bisa rusak ataupun sel-selnya mengalami denaturasi. Nah, kemudian strategi berikutnya tetap kita lakukan kontrol Vibrio ya. Ini secara digitally tadi kalau tim Jala menggunakan Baruno ya. Kami masih menggunakan alat biasa ya. Namun secara data udah tersentral ya. Ini biasanya kita masukkan by WhatsApp lab kami ada kurang lebih 6 lab besar. Kemudian ada 80 mini lab, itu kita bikin formatnya sama. Sehingga pada saat pengiriman data itu semuanya hanya difoto, kemudian dimasukkan, itu sudah apa bisa diupload ya, dan bisa keluar dalam bentuk grafik. Nah, ini salah satu bagaimana cara kita melihat tidak hanya dari kasus setelah mati, namun sebelum mati itu juga bisa kita amati apa yang tinggi, misalnya tan tinggi, kemudian vibrio hijau tinggi, itu apa yang harus dilakukan. Kalau itu bisa secepatnya diamati, itu tentunya akan mudah untuk dilakukan antisipasi ya. Mungkin para petambak sudah mulai harus seperti itu. Dan ada satu lagi berdasarkan penelitian kami itu 4 jam itu Vibrio mengalami penggandaan ya dari pangkat 1 menjadi pangkat 4 sampai 5. Oleh karena itu maka kami menyarankan untuk melakukan tap sentral setiap 4 jam ya pada saat pemberian pakan sebelum dan setelah cek anjo. Nah, ini ternyata sangat bagus untuk menurunkan nilai Vibrio. Kemudian juga kita tetap melakukan beberapa strategi pengujian ya. Kita mengambil beberapa data lewat cek anco ya. Kemudian kita ambil udangnya, kita ambil airnya ya, kita cek semuanya ini yang ya cuman istilahnya tradisional cek lah ya. Namun ini cukup bagus untuk merimain lagi bahwa Vibrio itu seperti apa. Kalau bagus biasanya seminggu 2 kali ya. Nah, kemudian kita juga melakukan dalam SOP kami itu cek EHP sporanya itu di DOC 10 sampai 20 ya dengan menggunakan wet mount sampai DOC 60. Jadi setiap 10 hari, dan itu biasanya kalau kedapatan positif itu kita berikan produk Diklin dan Vanapro Plus itu 2 sampai 3 kali lipat. Ya, karena ini sebenarnya fungsinya adalah untuk membuat si vibrionya yang berada di situ, karena biasanya kalau luka kena EHP itu biasanya vibrio yang nanti akan memanfaatkan untuk berkembang biak. Ya, itu kita berikan informasi kepada lab-lab ya supaya mereka masih tetap menggunakan pengujian Batman. Nah, selain itu juga kita tetap melakukan probiotik dan bioremediasi. Sekarang sudah banyak ditambahkan aditif marine yeast ya untuk menambah imunostimulan.
beta-glukan, manan, oligopolisakarid masuk dicampurkan pakan ya, kemudian ada beberapa mineral yang mungkin di mix, kemudian probiotik ya, itu fungsinya adalah untuk menambah ya sistem imun. Nah, ini harus ya, karena berdasarkan pada analisa yang kami lakukan di kan udang itu dibagi tiga kalau berdasarkan ususnya ya, usus depan, usus tengah, dan usus belakang. Itu mempunyai pH yang berbeda-beda, di mana usus depan itu menggunakan pH asam, ya, kemudian kita bisa memberikan lactobacillus, usus tengah itu lebih ke arah mendekati netral, itu kita kasih bacillus, dan yang belakang itu biasanya setelah pengeluaran adalah pH-nya tinggi, itu banyak Vibrio ya yang keluar ke feses gitu. Nah, ini merupakan bakteri yang baik. Jadi kalau kita cek itu bakteri yang baik akan banyak ya berkolonisasi, berintegrasi ya, melakukan attachment di dalam organ-organnya udang itu akan lebih baik dibandingkan patogen ya. Kalau bakteri yang berpenyakit ini tentunya bakteri baiknya akan kurang ya, hilang digantikan oleh bakteri yang buruk. Nah, ini kita akan introduksi mulai dari awal, mulai dari saat PL ya, larva sampai tebar awal dan sampai akhir. Jadi kita berikan lewat pakan ya. Jadi itu akan menutrisi karena kita diberikan informasi bahwa bakteri yang ada di sedimen itu sama dengan bakteri yang ada di usus ya. Nah, itu pun kalau sedimen itu banyak bakteri baik, maka di usus akan banyak bakteri baik ya. Kemudian strategi berikutnya ini mulai dikembangkan, kami juga melakukan trial yaitu bioflok teknologi ya, ini sudah kami lakukan dan cukup bagus untuk mengontrol patogen ya, dan kita karena pengukurannya itu 3 hari sekali ya, jadi sangat bagus sekali untuk melihat TBC seberapa, plankton seberapa ya. Begitu plankton tinggi, TBC-nya pasti rendah ya. Begitu plankton tinggi, TBC-nya akan plankton rendah, TBC-nya akan tinggi ya. Jadi kita maintain di situ untuk melihat keseimbangan antara plankton dan TBC ya. Tentunya TBC-nya juga akan sangat-sangat menurun ya dengan adanya TBC yang sangat tinggi. Nah, itu beberapa hal ya mengenai strategi yang mungkin banyak sekali mulai diterapkan oleh para pembudidaya ya. Di sini saya tidak menyarankan untuk tebaran dengan tebar tinggi ya kalau memang air kurang ya. Jadi disesuaikan. Nah, di sini penyakit yang kalau kami pelajari yang paling utama itu adalah Vibrio. Karena pada saat muncul itu Mio, itu Vibrio dulu yang menyerang, baru Mio ya. Kalau WS juga sama begitu, kondisi udang itu sakit, di dalam pencernaannya belum imbang, itu akan mudah untuk terinfeksi oleh white spot ya. Nah, strategi untuk mengontrol penyakit ini masih memerlukan kajian ya dan penerapan, karena kalau saya melihat banyak hal yang mungkin masih belum komplit ya untuk diambil datanya. Jadi seperti tadi UV, kemudian skimmer dan lain-lainnya. Tapi kalau yang lainnya yang mungkin diterapkan oleh kami itu biasanya diikuti dengan data yang konkret ya. Mungkin itu dari saya, Mbak Bella. Nanti silakan kalau ada daftar pertanyaan dari teman-teman, mungkin saya akan kembalikan sekali lagi ke Mbak Bella. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaian yang luar biasa dari Ibu Heni. Bagi para peserta, boleh sekalian menanyakan di kolom chat atau dengan raise hand. Mungkin akan saya sampaikan tadi beberapa hal yang disampaikan, berarti ada 6 ya Bu. Monitor cuaca, genetic improvement, implementasi biosecurity, transformasi budidaya, sampai dengan tadi ada yang skimmer, UV, kemudian strategi kontrol Vibrio dan cek anco untuk kita selalu mengontrol DO dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada strategi melalui bioflok. Dan sebagai catatan ternyata Vibrio itu gerbang masuk utama untuk penyakit, ya, terutama MIO dan WS. Baik. Ibu Heni, ini sudah ada pertanyaan dari Ibu Dian Trisnawati.
Izin bertanya Bu Heni, penyakit apa saja yang rentan menyerang udang saat musim hujan dan bagaimana mekanisme pencegahannya? Di saat musim hujan itu yang paling rentan itu penyakit apa Ibu? Ya, satu white spot ya. Jadi kadang-kadang lokasi yang endemik white spot seperti Pantura Jawa, kemudian Timur Lampung, kemudian Medan ya. Itu area-area yang mungkin berdekatan dengan, kami tidak menyalahkan ya, jadi berdekatan dengan apa tambak-tambak yang mungkin tradisi ya, tambak-tambak yang istilahnya jarang sekali dilakukan intensif, itu pasti akan kena Bu ya. Jadi di situ ada rentan yang paling utama adalah WSSW atau white spot ya, karena memang white spot ini secara natural itu dia akan melakukan perkembangan biak lebih banyak dan menjadi lebih kuat itu pada saat suhunya rendah. Jadi kurang lebih suhu 25 sampai 27 ya. Di mana suhu itu adalah suhu yang sangat baik eh, kalau itu terjadi hujan ya, karena suhunya akan turun ya. Jadi itu white spot. Tentunya ada beberapa EHP. Kalau EHP ini sepanjang tahun ya, sepanjang tahun. Jadi yang kedua adalah EHP ya. Jadi ini bisa tahu-tahu slow growth, tidak mau tidak mau berkembang, dan white phases karena sudah selain EHP juga dia akan tersusupi oleh Vibrio sehingga akan menjadi white phases ya. EHP dan white phases. Nah, kemudian eh, satu hal lagi yang mungkin kita bisa melihat bahwa AHPND ya. AHPND ini kalau musim hujan itu karena mungkin udang cukup lemah ya, karena faktor perubahan suhu ya, perubahan DO, itu perubahan pH itu sangat rentan buat udang, maka AHPND ini akan lebih banyak ya. Data kami di setiap semester itu pada saat semester yang di mana di situ ada musim hujan itu nilainya akan lebih tinggi positivitasnya dibandingkan pada saat musim kemarau. Jadi itu Mbak Bella mungkin bisa menjawab pertanyaan Bu siapa tadi? Bu Kemudian, Bu Dian. ya, baik, ya. Jadi paling rentan itu yang paling banget rentan itu dari white spot ya Bu ya. Ya. Baik. Selanjutnya Bu Heni, dari Pak Lukito, untuk kekurangan dari penggunaan protein skimmer Ibu apakah Ya, jadi mungkin beliau pakai kali ya. Wah, ini saya nggak terima. Ya, Ya, ya. sebenarnya bukan kekurangan ya. Satu, bahwa karena fungsinya untuk apa ya, mengikat partikel dan bahan organik, tentunya seberapa besar bahan organik yang ada di dalam kolam. Ya, itu harus kita perhatikan. Kadang-kadang yang kayak tadi di video itu skimmernya hanya kurcuk-kurcuk-kurcuk gitu ya, tidak ke seluruh. Jadi kalau luasannya mungkin 1.000 ya, 1.000 di atas di bawah 2.000 mungkin oke. Tapi kalau luasannya cukup besar, tentunya membutuhkan lebih banyak. Jadi settingannya harus lebih banyak. Nah, tentunya untuk mengetahui settingan lebih banyak, kita ada data. Jadi, oh ini bahan organik sekian. Kemudian dengan adanya protein skimmer sekian-sekian ya. Mungkin kalau pengen ya dengan apa ya, tempat yang kecil dulu ya. Tempat yang kecil kita cek berapa persen dia itu bisa menurunkan ya dengan adanya sekian volume. Nah, itu yang sekarang saya lihat mungkin teman-teman masih belum belum matching di situ ya. Yang kedua adalah data ya. Dan saya melihat kalau itu bagus ya, tentunya tolong data itu akan banyak sehingga kita bisa tahu oh dengan ketebalan sekian, dengan daya busa sekian itu akan mengurangi sekian gitu. Ya, itu aja sih sebenarnya, bukan ini hanya kekurangan ya, hanya kekurangan aja. Itu Mbak. Baik, berarti harus mengetahui ya Bu daya dukung dia untuk menyaring tadi partikel organik Partikel itu dan organik ya. ya, harus diperhatikan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Ismu Zamzami.
Dalam Mm-mm. hal pencegahan penyakit, bagaimana treatment paling efektif pada persiapan air bagi petambak-petambak yang hanya mempunyai 1 sampai 2 kolam dan tidak memiliki tandon? Harus seperti apa, Ibu? Ya, memang ini eh, memang agak sulit ya kalau misalnya Bapak hanya mempunyai 2 tandon. Mohon maaf nih, yang 1 tandon dikorbankan, ya. Pasti udangnya bagus. Kadang-kadang kita enggak pakai tandon, coba dihitung ya, volume 2 kolam itu produktivitasnya berapa? Ya, misalnya eh, mungkin enggak sampai 1 ton ya, atau sampai 1 ton. Nah, mungkin dengan adanya tadi yang satu dikorbankan ya untuk tandon itu akan berapa ton ya, karena terus terang budidaya air, budidaya udang ya budidaya air, kalau nggak ada air gimana caranya ya, kecuali memang kita mau menambahkan dengan sistem bacterial flock ya, itu pun masih tetap juga ada pergantian air. Selama tidak ada pergantian air, flock itu tebal ya. Kami dari penelitian kami itu kita batasi flocknya 8 sampai 9 mili ya. Nah, kalau lebih dari itu langsung sudah ada kematian karena nitritnya terlampau tinggi. Ya. Nah, itu yang mungkin perlu dicerna Pak, bahwa bagaimanapun juga masih perlu air untuk budidaya itu Pak. Kasihan udangnya kalau nggak ada air gitu ya, kurang air. Mungkin itu Mbak Baik, Bella. ya. Dari treatment itu sebenarnya Bu, untuk tandon itu apakah harus persiapannya itu sebelum dari awal itu harusnya wajibkah Bu untuk kita menyediakan tandon itu walaupun 1 sampai 2 kolam? Ya, jadi kalau dari kami itu tandon itu harusnya 30% ya dari kolam budidaya. Namun yang lain monggo ya. Nah, minimum 30% itu treatment yang harus dilakukan. Eh, Satu ya, kami masih mempercayai, mungkin yang lain mungkin enggak ya, mempercayai bahwa kita masih menggunakan kaporit Pak. Kalau misalnya enggak kapur minimum ya. Jadi bagaimana kita mau oksidasi bahan organik dan mengurai bahan organik itu dengan benar ya, sehingga kita berusaha mengoksidasinya dengan menggunakan oksidator. Nah, oksidator yang mungkin bisa membunuh sekalian virus free living itu adalah kapurit. Tapi kalau misalnya Bapak menggunakan kapur itu kami pernah mencoba, memang bisa untuk bakteri ya, tapi untuk virus itu susah. Untuk spora itu masih masih mungkin oke ya kalau dia sudah mengalami persiapan di pH mencapai 9. Itu spora EHP akan istilahnya mengalami dia dia kayak inaktivasi gitu ya, sehingga dia tidak mampu untuk menginfek udang ya. Jadi mungkin lebih banyak ke arah mungkin pengeringan dulu, kemudian pengapuran ya. Kalau misalnya masih bisa untuk kaporit ya mungkin kaporit. Kalau misalnya Bapak mungkin karena biaya bisa kapur ya. Itu pun memang tidak menjamin, namun bisa mengurangi at least bakteri ya dan beberapa spora ya. Mungkin itu Mbak Baik, Bella. Baik, harus ada treatmentnya Bu sebaiknya ya. Ya, sebaiknya kalau memang mau tidak sama sekali, jadi melihat ya, apakah sekitar kita itu banyak tambak. Kalau itu banyak tambak, buangan itu pasti mengandung, tadi saya menunjukkan dia mengandung virus dan bakteri. Tapi kalau itu jauh dari teman-teman petambak, mungkin Bapak masih oke, nggak pakai apa-apa ya. Itu apa ke apa ya, mesti saran dari kami gitu ya. Baik, baik. Ya, minimal 30% ya Bu dari kolam. Iya. Oh, ya. Selanjutnya Bu Heni ada pertanyaan dari Pak Rudi Wijaya. Izin Mm-mm. bertanya. Jika udang ditambak terserang penyakit misalnya WFD atau AHPND, bagaimana langkah terbaik yang perlu dilakukan? Apakah udang dipanen atau udang tetap dipelihara dengan upaya pengobatan? Dan bagaimana kalau sudah terserang itu, bagaimana cara mengobatinya? Terima kasih banyak, Ibu. Ya, ya. Jadi memang ini risiko ya. Untuk AHPND itu kami sangat ketat ya. Jadi mulai dari awal itu kita benar-benar
tidak ada biofilm, jadi membersihkan kolam, ya, mengeringkan kolam. Kemudian sampai ke dasar-dasar, mungkin tambak-tambak yang mungkin ada bocor, ada apa, itu benar-benar kita lihat ya, karena itu sangat risiko ya. Saya juga mengalami sendiri itu nambak ya, ada HPND. Kemudian itu untuk mencegah ya. Jadi awal benar-benar kita pastikan apakah air laut kita cek mengandung ya. Memang kami selalu melakukan pengecekan ya. Apakah mengandung HPND atau tidak gitu ya. Kalau memang mengandung HPND ya kita upayakan bahwa ada tandon ya untuk melakukan sterilisasi. Nah, dengan adanya HPND, kemudian kita lakukan tandonnya oke, itu setelah kaporit pun jangan lupa jangan sampai kaporit 30 ppm itu di atas 48 jam. Karena menurut penelitian kami setelah 48 jam akan naik ya. Jadi kita mengambilnya sebelum 48 jam. Kemudian satu lagi untuk HPND itu kita pastikan benur ya, kita pastikan benurnya, kemudian kolamnya, airnya, orangnya ya, orangnya juga ya harus benar-benar bersih ya. Kemudian kalau sudah kena HPND ini memang agak sulit ya. Kalau bisa sih memang kita upayakan tadi vibrio di maintain, kemudian lumpur dilihat gitu ya. Jadi jangan sampai di awal-awal tebar itu lumpur masih tinggi ya. Kadang sehari sebelum tebar pun kita lakukan sipon ya, karena untuk mencegah agar APND tidak masuk ya. Kemudian setelah kalau memang sudah ada APND masuk, memang kita agak sulit ya. Satu, usahakan bahwa itu orang yang kita maksudnya tim kita itu kita sampaikan bahwa ini sudah kena penyakit gitu ya. Jadi harus diambil udang-udang yang sakit setiap hari, bisa pagi sore ya diambilin, karena kadang-kadang teman-teman sayang gitu ya, nggak mau buang ya, dan itu diambilin terus terus menerus sambil planktonnya itu dibenahi, karena rata-rata itu dipicu oleh plankton drop ya. Itu dibenahi, kemudian di situ dikasih probiotik ya, udangnya kasih probiotik karena nggak mungkin yang kena semuanya ya, pasti ada yang mungkin 80% tidak kena. Nah setelah itu baru kita amati selama apakah progres dari mortality itu dari naik turun nggak. Kalau ternyata ada turun berarti itu kita bisa langsung kendalikan ya dengan treatment yang sama. Tapi kalau ternyata nggak turun, naik terus selama seminggu, ya udah terpaksa kita panen. Ya. Nah, untuk white phases ini sebenarnya sudah telat ya. Sebelum white phases itu sebenarnya adalah EHP. Jadi makanya kita tadi saya bilang awal itu kita pastikan nggak mungkin lah mungkin kolam atau benur itu tidak mengandung ya, pastinya mengandung cuma banyak atau sedikit ya. Kalau nggak mengandung, syukur alhamdulillah. Nah, untuk itu biasanya dilakukan cek, Pak. Kalau punya lab cuman punya mikroskop ya, itu diusia 10 hari, tolong cek. Kalau sudah ada positif, cepat-cepat tadi kalau kami itu memberikan produk kami yaitu Biclean dan Vanaproplast. Di situ mengandung asam organik, mengandung apa sih? Mengandung bakteri, ada lakto, ada bacillus, silakan monggo. Jadi itu kita selang-seling 3 hari terus ya dengan double dosis atau triple dosis. Nah sampai sekarang itu kami sudah bisa mengatasi nggak sampai white phases ya, habis saja karena apa? Kita seolah-olah ya kalau kita punya rumah yang membuka pintu itu EHP. Nah, yang memasuki adalah Vibrio. Jadi begitu kebuka pintu, Vibrionya yang kita cegah karena kalau EHP begitu masuk ke dalam sel selama dia tidak berkembang, selama udang itu masih sehat, dia tidak akan berbiak. Ya, dia ada di dalam sel. Tapi kalau udang itu sakit baru dia berbiak diri. Ya. Nah, karena tadi itu sudah kemasukan, otomatis luka ya. Lukanya itulah kita cegah tadi dengan probiotik. Dan biasanya kami lakukan sampling, ya kita cek dalam waktu beberapa saat. Kalau di anco ada yang kecil-kecil dibuang saja, Pak. Ya, yang kecil-kecil dibuang saja.
Kemudian pada saat sampling nanti 30 hari kok masih ada, yang kecil-kecil dibuang lagi. Karena yang gede-gede masih banyak. Jadi itu tidak akan mempengaruhi FCR kita. Ya, dan ini kita sudah lakukan monitor di banyak kolam ya, dan itu berhasil. Ya, mungkin kalau ada testimoni para petambaknya kita ajak di sini untuk testimoni ya. Jadi itu udah berhasil dengan melakukan seperti itu. Kemudian tetap tetap jaga untuk vibrio di kolam ya di dasar. Kemudian probiotik tetap kita kasihkan selama dilihat dulu selama 14 hari sambil dipantau lagi, dianalisa lagi menggunakan mikroskop kira-kira masih ada atau tidak. Nah, itu kalau dari data kami berangsur-angsur turun prosentasenya. Dan sampai setelah di usia 60 sudah mulai parsial ya. Itu sampai besar itu sudah hilang ya. Bahkan tinggal 0% ya. Seperti itu ya, Pak. Mungkin itu Mbak Bella. Baik, Bu. Berarti bisa disimpulkan bahwa kalau tadi Vibrio ya Bu menjadi hal yang perlu dimanage ya untuk jangan sampai sekali dapat menyerang udang seperti Ya, itu. ya. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Khairil Fuad terkait serangan infeksi Vibrio yang menjadi penyebab AHPND sampai seberapa besar efektivitas probiotik yang dicampur dengan pakan untuk meminimalkan dominansi Vibrio di pencernaan udang. Selanjutnya, apakah ada bagaimana perbandingan probiotik Lactobacillus plantarum dengan jenis Bacillus, mana yang lebih baik untuk melawan Vibrio? Terima kasih. Oke. Jadi sebenarnya kalau masih awal kena ya, misalnya biasanya kalau kami ukur copy number-nya itu masih 10⁻1, 10⁻2 ya. Tidak sampai 10⁻4. Kalau 10⁻4 itu memang agak susah ya. Biasanya faktor stresnya itu sangat tinggi ya. Tapi kalau masih 10,2 gitu ya, mungkin masih awal-awal kena, itu probiotik ini sangat efektif tentunya dengan diikuti oleh pembuangan kotoran atau pembuangan lumpur ya, lumpur dasar. Nah, untuk jenis probiotiknya seperti tadi saya katakan ya, jadi usus itu dibagi menjadi 3 ya. Usus depan atau foregut, usus tengah midgut, usus belakang hindgut. Nah, dari usus depan ini ternyata kami melihat beberapa literatur, memang ada beberapa literatur yang mengatakan di awal ini adalah pH-nya rendah. Ya, kurang lebih sekitar 5-6 lah ya. Nah, yang di tengah midgut ini 6, 7, 8. Ya, jadi dia cukup tinggi. Begitu di belakang hindgut itu udah di atas 8,6. Nah, artinya apa? Di depan itu foregut. Kalau mungkin saya suatu ketika akan mencoba untuk menerangkan mengenai struktur dari hepatopankreas, posisi kerongkongan lambung kemudian masuk ke usus secara langsung itu ada jalurnya, tapi tidak langsung ke hepatopankreas. Ya, nanti hepatopankreas itu adalah nutriennya yang masuk ya. Nah, di situ kita bisa ngasihkan karena biasanya diserang baik itu HP maupun APND. Itu awal-awal masuk adalah kerongkongan dan kemudian ke lambung. Nah, tentunya kita bisa menggunakan karena tadi pH-nya agak rendah, Lactobacillus. Nah, di situ kita tekan dia dengan efek untuk melekat ya, melekat dia dia adalah adhere ya, melekat gitu. Nah, dengan melekat itu kalau ada bakteri dia tidak akan mampu untuk bisa wah tempatku udah ditempati nih gitu ya. Dia tidak akan berkembang. Nah, yang di tengah ini ada sedikit lakto dan bacillus. Kita bisa ngasih bacillus. Sehingga pada saat kita memberikan itu lewat pakan, even lakto dia akan ke arah yang pH-nya sesuai. Bacillus ke arah pH-nya sesuai. Berarti dia berada di usus tengah, dia akan ke seluruh usus tengah. Karena dia sifatnya tidak adher atau tidak melekat. Tapi dia mengeluarkan enzim-enzim, mengeluarkan antimikrobial peptide ya atau protein-protein untuk imunitas ya. Seperti itu. Nah, begitu di belakang biarin itu tinggal si Vibrio karena di atas 8,6 pH-nya itu adalah biasanya Vibrio. Dan tidak mungkin nggak ada Vibrio, mungkin sedikit ya. Nah, itu kita upayakan dengan adanya mungkin asam organik ya. Kita khawatir kalau AHPND pasti kan dominannya adalah Vibrio.
maka kita upayakan menambah asam organik lewat pakan juga, sehingga itu akan menciptakan suasana asam. Ya, mungkin itu Mbak, mungkin jelas ya. Sudah, Bu. Jadi Ya, menciptakan suasana asam tadi. Sangkut pautnya dengan pertanyaan dari Bu Mila Ayu Ambarsari tadi sudah disampaikan untuk mencegah AHPND. Ini kaitannya dengan musim penghujan, tadi yang sudah dikatakan Ibu, lebih banyak penyakit AHPND dan WSSP. Kira-kira kiat antisipasinya seperti apa, Bu? ya, ya, ini memang sebenarnya WSSP kan sudah lama ya. Maksudnya dia udah lama, artinya dia akan muncul satu kalau lokasi yang mungkin petambak ada itu adalah dekat-dekat yang tadi ada carrier, macam-macam carrier ya. Kenapa saya bilang di situ ada mungkin siput, ada kemudian apa kepiting dan lain-lainnya. Nah, tentunya mungkin biosecurity ya, kalau virus itu lebih ke arah biosecurity-nya harus kuat ya, kemudian tandonnya juga harus benar-benar tidak ada bocor ya, semuanya dipantau dengan baik ya. Ini kemudian di situ tentunya memang AHPND itu dia akan muncul kalau misalnya di situ ada bekas, misalnya yang siklus lalu kena atau mungkin sekitarnya kena ya. Nah, itu juga harus kita benar-benar lakukan tandonisasi yang benar ya. Mesti harus ada tandon ya. Kalau misalnya enggak, misalnya jalurnya terus ya, ada beberapa teman yang nekat tidak ada tandon padahal sekitarnya banyak tambak-tambak gitu, akhirnya juga kena, dan bahkan ada beberapa jenis penyakit ya. Jadi intinya adalah biosecurity harus kuat, kemudian memastikan kolam yang kita pelihara tidak bocor. Nah, ini bocor ini sangat sangat riskan buat AHPND dan white spot ya. Karena saya mengalami sendiri juga, begitu bocor tentunya ini harus hati-hati karena biasanya bekas siklus lalu, kalau siklus lalu nggak kena mungkin nggak apa-apa ya. Nah, ini hati-hati. Kemudian antisipasinya adalah karena kedua-duanya ini kalau misalnya sudah ada vibrio masuk atau plankton ya, plankton drop, mungkin kita harus benar-benar upayakan plankton itu lebih stabil. Ya, memang agak susah kalau di musim hujan ya, plankton stabil. Ini tentunya kawan-kawan akan mencoba dengan menggunakan, kalau memang sulit untuk menggunakan produk yang lama bekerja seperti fermentasi, mungkin dengan eh, pupuk anorganik yang mungkin bisa dipakai secara langsung ya. Atau mungkin ada beberapa lokasi kalau sulit menumbuhkan plankton menggunakan Billion Brew ya. Billion Brew ini untuk shading ya, untuk shading agar kalau kita tebar itu udangnya tidak stres, karena sebenarnya yang memicu dia tidak mau makan, memicu ini adalah karena terekspos oleh kondisi suhu ataupun terpapar oleh luar ya. Jadi tentunya ada shading, dan nanti di proses budidayanya benar-benar kita pantau tadi ya, mengenai airnya, mengenai limbahnya. Jadi misalnya di situ ada lumpur bekas plankton atau enggak. Jadi tentunya di situ saya yakin Mbak Mila kan juga ahli laboratorium ya. Jadi kan tahu otomatis kalau semakin kerap untuk diuji itu kita akan tahu ya. Jadi oh ini enggak ada faktor pemicu gitu ya. Oh ini ada faktor pemicu yang mulai harus segera dilakukan. Karena kadang-kadang secara mata akan sulit ya. Tapi kalau kita melihat data, oh iya ini terjadi penurunan atau pergeseran plankton. Nah, itu harus benar-benar segera untuk diatasi. Nah, terutama probiotik, nanti tadi saya sudah jelaskan probiotik juga perlu untuk diaplikasikan. Mungkin itu Mbak. Baik, ya. Berarti kalau WSSV tadi kaitannya dengan virus untuk biosecurity, Bu, untuk tidak Ya, ada barrier masuk, kemudian AHPND siklus selanjutnya tidak harus menjaga agar tidak bocor. Kemudian tadi manajemen plankton, dan yang terakhir ada probiotik ya, Ibu ya. ya. Ya, mungkin ini ada pertanyaan terakhir ya, Bu. Dari ada banyak sekali Bu, pertanyaan, tapi Iya. menarik ya. Dari Cindy Ananda. Oh Izin ya.
Tadi sempat menyinggung perihal UV, sebenarnya untuk persiapan air, untuk tebar bagi petambak yang memiliki UV itu bagaimana, Bu? Agar kualitas air tetap bagus dan udang tidak terkena penyakit. Di sistemnya seperti apa, Ibu? Ya, jadi sebenarnya saya masih sedikit data saya mengenai UV ya. Eh, Terus terang mungkin saya nanti khawatir salah, tapi sedikit aja mungkin yang perlu saya amati bahwa di UV ini tergantung tadi milijoule ya. Jadi karena itu tempatnya terbuka ya. Kalau yang kami punya UV yang 100 joule itu tempatnya tertutup, tapi di hatchery ya, karena kok hatchery mungkin bisa ya. Itu apapun setelah kita uji before after pasti negatif ya, nol. Nah, untuk yang di luar, kalau saya amati nih Mbak, mungkin nanti suatu ketika saya masih mengumpulkan data, saya melihat UV ini harus kondisi airnya tidak ada tadi itu ya, keruh, jangan sampai keruh. Jadi harus airnya itu kalau saya discuss sama beberapa ahli UV itu harus minimum 5 NTU ya. Maksimum 5 NTU. NTU itu Nivelo Turbidity Unit. Jadi itu kekeruhannya harus kecil ya. Harus di bawah 5 itu. Kalau misalnya enggak, di situ nanti akan tadi saya cerita efektivitasnya akan menurun. Misalnya ada falling ya, ada misalnya apa sih namanya? Lumut, kemudian ada plankton yang banyak. Plankton pasti setelah UV itu pasti ada kematian ya, ada di situ. Kemudian juga persiapannya tentunya sebelum masuk UV itu harus bening. Ya. Kemarin saya mengikuti sedikit presentasi dari orang luar. Mereka menggunakan kaporit atau mungkin diendapkan balik lagi. Padahal tujuannya untuk mengurangi kaporit ya. Jadi ternyata ya mungkin pakai cara lain ya, misalnya potasium aluminium chloride yang fungsinya untuk mengendapkan atau potas ya, gimana caranya agar endapan ini yang akan mempengaruhi efektivitas itu tidak. Ya, saya tadi tidak menjelaskan, saya sebenarnya punya ada mitokondria dari plankton itu hanya mati sedikit dibandingkan misalnya perubahan DNA dari yang terkena langsung. Cuman dia akan terkurangi kalau di situ ada faktor-faktor lain. Tadi pengotor, kemudian ada pewarna ya, lumut. Nah, itu yang mungkin efektivitasnya supaya bagus ya disiapkan air yang cukup bening tadi ya di bawah 5 NTU. Nanti jangan-jangan menyalahkan UV-nya gitu. Kok nggak cocok gitu ya, before after kok sama gitu ya. Nah, jadi mungkin itu ya, mungkin barangkali kemudian yang saya amati lagi minimum adalah ada informasi di bawah 200 milijoule. Ya, mungkin teman-teman yang menggunakan 30-an ya tentunya mungkin kurang ya. Kalau hanya menurunkan mungkin oke. Tapi di situ pernah kita cek spora tidak mati ya. Spora EHP tidak mati. Kemudian bakteri tidak semuanya. Karena teman kami yang mempunyai 500 milijoule, tapi saya tidak tahu kekeruhan airnya ya itu ternyata masih kena AHPND, kemudian di 60 hari masih kena IMP. Jadi benar-benar harus kita tahu efektivitasnya itu seperti apa ya. Jadi itu Pak, harus airnya tadi ya, posisinya di bawah 5 NTU. Ya, Jadi memang parameter efektivitas tuh sangat bergantung pada kekeruhan ya, Bu, untuk ya, ya. penerapan UV ini. Jadi kita harus tahu gimana kolam kita apakah cocok atau tidak gitu ya, Bu ya. Ya. Mungkin itu Bu Heni, terima kasih. Jadi pertanyaan terakhir. Ini sebenarnya banyak banget Bu pertanyaan, tapi kemungkinan karena waktu tidak mencukupi. Dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bertanya dan mohon maaf karena tidak semua bisa terakomodasi. Terima Eh, kasih untuk buat penanya maupun teman-teman yang atensinya tinggi ya. Terima kasih. baik. Baik, kami ucapkan terima kasih sekali lagi Bu untuk pemaparan terkait dengan stream disease control strategi. Tadi sudah dibahas poin-poinnya terkait dengan monitor cuaca, genetic improvement, implementasi biosecurity, transformasi budidaya, ada beberapa teknologi yang dipakai, kemudian strategi kontrol video, dan yang terakhir adalah strategi melalui bioflok. Baik, peserta sekalian, kita akan beralih ke narasumber yang kedua, kepada Bapak Rina Wardana ST. Dimohon kepada tim yang bertugas untuk menampilkan resum dari Pak Rina. Baik,
Pak Rina merupakan seorang aquaculture dengan spesialisasi dalam bidang aquacultur, teknis, dan teknologi. Beliau menempuh pendidikan di S1 Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Beberapa pengalaman beliau sebagai supervisor di PT Sentral Pertiwi CP Prima, bertanggung jawab 10 kolam, section head di PT Sentral Pertiwi Bahari Lampung, bertanggung jawab untuk 40 kolam, CP Prima Group sama di Lampung selama dan bertanggung jawab untuk 80 kolam, dan yang terakhir saat ini beliau menjadi manajer di Senior Technical Manager Jala. Berikut merupakan profil singkat dari Pak Rina. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi penyampaian materi. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai manajemen teknologi dan konstruksi tambak udang untuk mencapai budidaya udang yang berkelanjutan. Sesuai dengan survei yang terkait topik webinar kemarin, bahwa topik mengenai teknologi dalam membantu petambak harus kita bahas. Nantinya Pak Rina akan lebih banyak membahas terkait dengan peran teknologi dalam membantu industri tambak udang. Oleh karena itu, kita akan simak secara lebih lanjut pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Pak Rina. Kepada Pak Rina, kami silakan untuk memaparkan materi selama 20 menit ke depan. Mohon izin Pak, masih ter-unmute. Mohon izin Pak Rina, apakah ada kendala untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Eni, Bapak-Bapak semuanya dan Ibu-Ibu yang hadir dalam webinar ini. Saya akan mempresentasikan tentang manajemen infrastruktur dan teknologi fasilitas tambak udang untuk mencapai budidaya udang berkelanjutan. Eh, Berdasarkan FAO, aquacultur menyangkut semua bagian yang terkait dengan pemeliharaan budaya organisme akuatik, termasuk di dalamnya ikan, krustasea, salah satunya di dalam situ adalah udang, moluska, tanaman air, di lingkungan air yang digunakan, serta di alam terbuka, baik untuk tujuan konsumsi maupun tujuan lainnya. Menurut Dr. John R. Agrif, aquacultur adalah usaha yang terorganisasi untuk memproduksi organisme akuatik yang memiliki nilai ekonomi atau sosial dari suatu sumber yang dikelola, baik itu dari air tawar, air laut, melalui suatu proses teknologi yang dikendalikan. Tujuannya adalah untuk memproduksi sumber daya akuatik secara efisien dan berkelanjutan, baik untuk konsumsi manusia maupun tujuan komersial lainnya. Yang kedua, mencakup upaya untuk menjaga kesehatan lingkungan akuatik, mengendalikan penyakit, dan memastikan kesejahteraan udang yang dibudidayakan. Berdasarkan tingkatan teknologi aquacultur berdasarkan Crispy dan Cage 2008, dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tambak ekstensif atau tradisional. Ini dicirikan dengan tingkat kontrol yang rendah, contoh terhadap lingkungan, nutrisi, predator, dan penyakit. Biasanya tambak-tambak tradisi ini kan pemberian pakannya setelah umur-umur 20 atau 30 hari. Untuk sterilisasi mereka juga tidak menggunakan sterilisasi. Untuk penyakit, ya kalau ada penyakit udangnya mati,
dikuras, ditebar lagi, atau tanpa dikuras pun mereka akan tebar lagi. Seperti itu kondisinya. Banyak kan. Biaya awalnya rendah karena pemberian pakannya tadi di umur-umur 20-30 hari. Terus level teknologinya juga rendah. Yang level efisiensi rendah, hasil tidak lebih dari 500 kilo per hektar per tahun. Ketergantungan tinggi terhadap cuaca dan kualitas lokal. Artinya bahwa tambak-tambak tradisional ini untuk sumber airnya mereka betul-betul mengandalkan pasang surut. Jika di daerah-daerah yang eh, jauh dari laut, maka dia di saat musim hujan musim hujan atau musim hujan akan kesulitan untuk mendapatkan sanitasi yang bagus, sehingga mereka akan ganti eh, eh, dari udang menjadi tebar-tebar diganti ikan seperti itu. Yang kedua, tambak semi intensif ada sistem budidaya berkarakteristik produksi 2 sampai 2 ton per hektar yang sebagian besar tergantung makanan alami juga didukung oleh pemupukan ditambah pakan buatan, benih berasal dari pembenihan, penggunaan pupuk secara reguler, bisa berbentuk fermentasi ataupun pupukan organik. Beberapa menggunakan pergantian air atau aerasi, biasanya menggunakan pompa atau gravitasi untuk suplai air, umumnya memakai kolam yang sudah dimodifikasi, artinya sudah ada lebih maju dibandingkan tambak-tambak tradisional. Yang ketiga, tambah intensif. Intensif itu adalah sistem budidaya yang bercirikan produktivitas bisa di 200 ton per hektar per tahun. Yang kedua, tingkat kontrol yang tinggi. Tingkat kontrol ini dari segi persiapannya, dari kontrol kualitas airnya, dari kontrol penyakit, dari kontrol pemberian pakan, semuanya dikontrol dengan tim yang ada. Biaya awal yang tinggi artinya dari proses persiapan lahan, untuk persiapan lahan, dari benur, dari pakan awalnya itu sudah cukup tinggi karena dia memerlukan proses yang cukup lama untuk dari proses selesai panen ke tebar membutuhkan waktu yang cukup kurang lebih di 45 hari sampai 50 hari untuk bisa tebar lagi. Tidak tergantung terhadap iklim dan kualitas air lokal. Artinya dengan nanti di belakang jelaskan bahwa kondisinya bahwa dengan kualitas air lokal ini bisa siasati dengan penggunaan penyusunan membuat konstruksi awal yang lebih bagus. Yang keempat, super intensif ini dengan karakteristik rata-rata lebih 200 ton per hektar per tahun produktivitasnya, menggunakan pakan buatan sepenuhnya, eh, menggunakan benur yang di dalam kontrol oleh hatchery dan oleh pemiliknya sehingga dicek kualitas benurnya sehingga sebelum masuk ke tambak benar-benar menjadi benar-benar benur yang sudah layak untuk ditebar di tambak. Terkoordinasi dan terkendali suplai air dengan pompa atau memanfaatkan gravitasi tergantung sistemnya, konstruksi awalnya, pergantian air dan aerasi sepenuhnya untuk peningkatan kualitas air. Langkah selanjutnya adalah daya dukung lahan, merupakan kapasitas maksimum suatu wilayah untuk mendukung kegiatan budidaya aquaculture secara berkelanjutan tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan atau ekosistem. Konsep ini berfokus pada kemampuan lahan atau perairan tertentu untuk memberikan nutrisi, oksigen, dan kondisi lingkungan air lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan kesehatan organisme perairan. Faktor yang berpengaruh di sini adalah sumber air bersih, keseimbangan ekosistem kualitas air, ruang dan densitas. Sumber air ini memang sangat sangat kondisi saat ini sangat sangat diperlukan sekali, mengingat bahwa semakin tahun bertambah kondisi kualitas air yang dulunya baik-baik saja memang ada perubahan, bisa di TOM, bisa di kondisi hardness-nya, CAMG-nya, bisa CA-nya lebih rendah atau MG-nya lebih rendah. Itu kondisi sumber air ini memang sangat penting sekali untuk proses berjalannya proses budidaya.
keseimbangan ekosistem yang kualitas air antara bakteri dan fitoplankton. Ruang densitas ini dari padat tebar, artinya padat tebar ini disesuaikan dengan kondisi fasilitas tambak yang kita punyai. Nutrisi ini berkaitan dengan pakan. Dengan pakan ini kita kaitkan juga dengan dat penebaran. Eh, Pada tekanan yang tinggi kita menggunakan protein tinggi, atau mungkin justru dengan nutrisi awal-awal budidaya, saat misalkan kondisinya masih benur, kita tahu di hatchery awal-awal mereka di hatchery mereka menggunakan pakan yang protein tinggi. Kemudian di awal budidaya ini kita bisa sebagai salah satu strateginya menggunakan protein yang tinggi, bisa sampai menjadi blind feeding seperti itu, sehingga posisinya untuk salah satu untuk meningkatkan imun, artinya meningkatkan daya tahan tubuh benur yang kita masukkan, dan berefek ke pertumbuhan yang cukup signifikan. Terus predator dan hama penyakit ini memang kita koreksi dengan biosecurity tadi ya. Predator, hama ini kita bisa dengan sterilisasi, terus dengan biosecurity, CPD apa pelindung burung dan penjaga kepiting supaya tidak masuk. Pengelolaan limbah ini keterkaitan dengan IPAL gitu ya, IPAL yang sebenarnya harus kita punyai, tapi faktor ini menjadi faktor pembatas yang ada di tambak-tambak yang dulu yang sudah sekian lama berdiri. Potensi sumber daya aquacultur merupakan kemungkinan atau peluang yang ada dalam pengembangan kegiatan budidaya organisme dalam suatu wilayah atau peran tertentu. Potensi ini melibatkan faktor-faktor alami dan manusia yang dapat mempengaruhi kesuksesan pertumbuhan industri aquacultur di suatu daerah. Beberapa faktor mempengaruhi potensi sumber daya aquacultur, termasuk yang satu mungkin kondisi tetap sama dengan yang lain, kualitas air. Yang potensi potensi misalkan kualitas air di suatu lingkungan itu tidak baik, berarti kan kita harus membuat strategi bagaimana proses budidaya itu bisa berlangsung. Ketersediaan pakan alami dan buatan, kondisi lingkungan fisik ini bisa posisinya di teluk atau di tanjung, atau posisi di hanya tergantung dengan sumur bor, tergantung dengan eh, jauh dari posisinya dari laut, jika seperti itu. Dukungan infrastruktur ini ya macam-macam, dari jalan, listrik, terutama di situ yang nafsan sumber air. Ketersediaan tenaga kerja, kadang-kadang kita di dalam proses budidaya kita terbatas dengan tenaga kerja yang cocok sesuai dengan harapan kita. Kebijakan dan regulasi yang dari pemerintah yang yang cukup rumit seperti itu. Potensi pasar yang kondisi saat ini mungkin kita sudah tahu sama, bahwa kondisi harga udang yang cukup memprihatinkan. Yang kedelapan, pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan ini dari lingkungan tambak, lingkungan SDM-nya, terus kondisi lingkungan sekitar. Yang kesembilan, ketersediaan modal dan investasi, yang semuanya ini tidak terjadi kalau tidak ada modal ataupun investasi daripada pemilik tambak. Yang ke-10, inovasi teknologi. Terus teknologi budidaya aquacultur mengacu pada kumpulan pengetahuan, peralatan, dan metode yang digunakan dalam praktek budidaya organisme akuatik seperti ikan, udang, dan tanaman air. Teknologi ini mencakup beberapa aspek seperti tingkatan teknologi yang digunakan, manajemen lingkungan aquacultur, nutrisi, pemberian pakan, pengendalian penyakit, reproduksi, dan manajemen operasional. Manajemen infrastruktur tambak udang. Manajemen infrastruktur tambak udang melibatkan perencanaan yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan budidaya udang. Dari awal mungkin yang bila kita amati adalah sebelum kita melakukan pembuatan tambak, yang pasti tentu nomor satu kita adalah mensurvei lokasi tersebut, lokasi tambak tersebut, apakah posisi di teluk atau sudah di tanjung, seperti itu kondisinya, apakah kondisi lingkungan dan sumber airnya seperti apa. Nah,
sangat penting sekali dalam penentukan apa namanya penentukan memilih-milih adalah mengecek sumber air. Apa kondisinya airnya itu secara mikro seperti Bu Eni sampaikan tadi secara mikro dari apa namanya APND, EHP, eh, fibrinya tinggi atau tidak, terus kondisi alkalinya seperti apa, terus hardnya seperti apa, terus eh, total organic matter seperti apa. Terkait ini nanti kan akan berpengaruh bagaimana menentukan tambak itu akan kita buat seperti itu. Nah, dan ukuran kalau ukuran tambak yang baik mungkin di ukuran 2.500 sampai 3.500 seperti itu. Terus tata letak tadi sistem dengan apa namanya dengan adanya kita mengetahui kondisi mikrobiologi yang ada, maka kita bisa menentukan bahwa kita membuat tandonnya harus seberapa. Artinya kalau saya berbicara tandon ada tanda tandon pengendapan dan tandon eh, untuk sterilisasi. Nah, kalau disampaikan bahwa untuk tandon kalau dengan kondisi perairan perairan saat ini seperti ini, artinya tidak di baik-baik, tidak ada penurunan. Mungkin saran saran saya sih untuk tandon eh, 25% atau 30% itu adalah untuk posisi yang siap untuk didistribusikan. Artinya di luar tandon pengendapan seperti itu. Nah, untuk tandon-tandon pengendapan ini kan bisa menggunakan track lane ya, track lane 1, 2, 3 atau tergantung kondisi posisinya wilayahnya. Seperti tadi Bu Heni sampaikan juga bahwa kondisi tambak misalkan ada kolam, ada 2 kolam yang tidak ada tandon. Nah, saya yakin tidak ada tandon ini kemungkinan adalah di tambak-tambak yang menggunakan sumur bor, kebanyakan mungkin seperti itu. Nah, itu bisa kalau mungkin dia mengambil dari laut, mengambil dari laut bisa dialihfungsikan. Artinya tambak yang satu dialihfungsikan sebagai tanda pengendapan dan sekaligus sebagai kolam sterilisasi, baru kita masuk ke kolam budidaya. Artinya 1 banding 1 itu akan sangat memungkinkan untuk memberikan hasil yang sustainable dibandingkan kita tanpa menggunakan tandon seperti itu. Eh, dalam pembangunan tambak, tentunya kalau sudah didesain dari awal, pastinya tanggul ini juga apa namanya sangat kuat posisinya. Lebar tergantung posisinya. Apakah tanggul itu nanti akan dilewati kendaraan atau tidak, itu kan bisa dihitung dari posisinya. Dari awal kita menyusun eh, susunan konstruksi yang ada di tambak tersebut. Sistem keamanan mungkin perlu adanya pagar keliling posisinya, terus untuk di biosecurity yang masuk posisinya harus ada apa namanya untuk cuci ban mobil misalkan, itu akan menjaga menjaga penyakit-penyakit dari luar masuk atau yang dari dalam untuk keluar ke tambak yang lain. Terus manajemen teknologi fasilitas tambak udang. Manajemen teknologi dalam tambak udang mengacu pada penerapan berbagai teknologi untuk meningkatkan produktivitas, efisien, dan keberlanjutan operasi budidaya. Ini, salah satunya adalah teknologi aerasi gitu ya. Saat ini kan banyak sekali model kincir, banyak tinggal kita mau pilih seperti apa, dia kondisikan, dengan tentunya dengan tambak-tambak yang kondisi posisinya tinggi airnya di atas 2 meter atau 2,5 meter diperlukan adanya eh, blower gitu ya, bisa menggunakan root blower. Selain tambahan kincir untuk proses membantu pengaduan atau membuat homogen ekosistem yang ada di dalam tambak sehingga berpengaruh ke apa namanya ketercukupan oksigen dari posisi dasar sampai ke atas kolam di permukaan air. Teknologi monitoring kualitas air. Yang teknologi ini ada beberapa macam. Tujuannya adalah untuk mengukur, memantau, dan menganalisa yang di jalan ini ada Haruno ya, multi parameter probe, bisa mengukur kualitas air fisika dari pH, salinitas, DO, dan
pH. Betul. Untuk yang menggunakan apa untuk pH bisa menggunakan pH meter atau di dalam efektif yang di Baruno ini kita sudah ada untuk mengurangi pH. Untuk pengukuran values kimia, alkalinitas bisa dengan titrasi, ada menggunakan spektrofotometer. Untuk fitoplankton bisa menggunakan mikroskop, mikrobiologi menggunakan media agar jika memang ditemukan di dalam tambak itu di dalam cek mikronya ditemukan Vibrio green, maka bisa teruskan menggunakan uji krom agar sehingga akan ketahuan bahwa Vibrio mara atau Alginotinus yang ada tumbuh di dalam perairan yang kita punya. Terus teknologi pemberian pakan otomatis, ya ini sistem pemberian pakan untuk secara otomatis menggunakan mengoptimalkan jumlah dan frekuensi pemberian pakan. Sistem pemantauan pemberian pakan mengintegrasikan sistem pemantauan dan melacak pola pemberian pakan dan mengidentifikasi kebiasaan makan. Dan tujuan dari penggunaan autofeeder mungkin salah satunya adalah melihat sifat udang Panama ini adalah continuous feeder yang makan terus-menerus. Yang kedua, pemberian pakannya selalu fresh, sehingga eh, kalau kita cek Hanco pas saat apa namanya pakan dilontarkan oleh autofeeder sebelum sampai Hanco, kita kadang bisa memastikan bahwa apa namanya eh, udang tidak sampai Hanco, jadi posisinya memang kecepatan makan udangnya juga bagus seperti itu. Sehingga di samping itu adalah limbah yang dihasilkan yang bahwa 20% limbah itu kan 15% dari pemberian pakan itu kan jadi limbah. Harapannya yang 15% ini jadi limbah ini berkurang menjadi 5 atau mungkin 10% dari eh, apa namanya pakan yang kita berikan. Sehingga air kita selalu kondisinya secara ekosistem menjadi lebih baik, tidak cepat rusak seperti itu. Terus secara teknologi lagi penggunaan aplikasi dan perangkat. Nah, ini kita di Jala punya program aplikasi seperti itu. Aplikasi manajemen tambak, yaitu menggunakan aplikasi atau perangkat lunak khusus untuk mencatat atau menganalisa data produksi kesehatan udara dan kualitas air. Eh, Data ini sangat penting saat ini dengan kondisi penyakit yang kondisi seperti ini, dengan data yang kita input setiap hari dan bisa kita analisa setiap hari, sehingga kita bisa menyimpulkan menyimpulkan atau membuat keputusan harus melakukan apa kondisinya, harus perlakuan apa, harus parsial atau belum, seperti itu kondisinya. Nah, fungsi yang lain ada sebagai traceback nanti misalkan di siklus selanjutnya kita bisa belajar dari kondisi siklus siklus sebelumnya untuk siklus kedepannya. Jadi untuk traceability mengingat bahwa siklus kemarin kita berhasil karena ini, siklus kemarin gagal karena ini, maka ada sesuatu evaluasi yang harus kita lakukan untuk siklus ke depan. Seperti itu kondisinya. Nah, ini bisa dilakukan dengan jarak jauh, artinya dengan apa nama aplikasi lewat HP ya, Android tentunya ya. Seperti itu, sehingga dimanapun kita berada, kita bisa memantau eh, apa namanya kondisi tambak kita by data. Seperti itu. Demikian mungkin yang saya sampaikan. Waktu saya kembalikan ke Mbak Gila. Baik, terima kasih Pak Rina atas penyampaian dan pemaparan tadi yang sudah disampaikan. Berikutnya terdapat pertanyaan Pak dari Veno Akbar. Permisi, saya Veno izin bertanya ke Pak Rina, bagaimana konstruksi atau infrastruktur tambak yang baik jika kondisi tambak tersebut ternyata tidak memiliki sumber air yang kurang baik atau sebelumnya baik-baik saja, dan tambak tersebut adalah tambak di area endemic zone karena tambak di sekitar atau tambak masyarakat kurang memiliki biosecurity yang ketat. Jadi
Bagaimana Pak untuk konstruksi dan infrastruktur di daerah yang ternyata sumbernya kurang baik? Yang mungkin yang pertama dievaluasi adalah sumber yang kurang baik itu apa? Maksudnya mungkin ada hardness CAMB-nya atau alkalinya atau mikronya kan gitu ya, seperti itu. Tapi mungkin secara umum yang bisa dilakukan nomor satu mungkin yang pembuatan tandon gitu ya, tandon pengendapan, mungkin pengendapan yang tracking seperti bisa tracking seperti itu. Terus yang kedua bisa menggunakan saringan mekanis. Saringan mekanis bisa pakai hijau, arang, batu, terus batu zeolit seperti itu ya bisa dilakukan seperti itu. Nah, sebenarnya makanya sebelum itu menentukan itu harus ngapain itu kondisi lab ini harus diketahui dulu seperti ini. Misalkan contohnya kami mengerjakan di Jember di tambak-tambaknya tambak-tambak yang apa namanya tambak rakyat gitu ya, yang 1-2 kolam. Kebetulan di sana data yang paling tidak baik adalah yang tidak bisa kita akali secara perlakuan ditambah, maka kita membuat saringan mekanis. Dan alhamdulillah hasilnya juga positif bagus seperti itu kondisinya. Nah, posisinya tinggal ada posisinya itu artinya ditambah-tambah. Kalau ditambah dekat dengan laut, ya berarti kita harus membuat tandon pengendapan. Tandon pengendapan mungkin butuhnya berapa ya? Dilihat aja posisinya butuh 1, 2, atau 3 untuk pengendapannya. Posisinya tinggal nanti dilihat tomnya seperti apa. Masuk ke kolam dari kolam tom misalkan dari pengendapan 1 atau dibuat tracking yang kolam pertama dibuat tracking, dicek di paling ujung sebelum pindah ke kolam pengendapan 2 itu berapa tom. Apakah ada penurunan di situ. Kalau memang ada, masih belum ada berarti masuk ke lagi yang kedua, pas lagi yang ketiga seperti itu. Maka kami sarankan untuk tambak-tambak yang baru buat sekarang ini pasti saya menyampaikan banyak untuk tandon pengendapan karena kalau sudah di ke depannya ini tidak disiapkan akan kadang-kadang kita akan eman seperti yang tadi sampaikan eman bahwa kolam ini untuk tandon gitu. Jadi eman-eman bahasa Jawanya eman-eman itu. Nah, seperti itu kondisi. Jadi dilihat cek dulu labnya seperti apa, baru kita tentukan mau seperti apa, mau pakai saringan atau membuat tandon, tandon pengendapan, dan jadi seperti itu yang harus dilihat dulu. Jadi data lab itu memang sangat penting sekali untuk di sumber air. Saran saya mungkin ya 2 minggu sekali untuk apa namanya, dimanapun posisinya, di laut, di sumur bor ataupun di manapun itu memang sangat penting kondisinya. Oke. Baik, terima kasih Pak. Berarti ternyata di awal itu kita memang harus cek lab dulu ya Pak Trina Ya, untuk dari sumber air itu. Kalau terkait dengan biosecurity Pak, itu ada cara nggak Pak dari awal itu harusnya seperti apa gitu untuk mencegah untuk untuk biosecurity gimana gimana? ya kan ini awal ya Pak Hmm, untuk hmm, sebagai pendekatan melalui upaya biosecurity itu hmm. seharusnya seperti apa Pak Rina? Iya, dari awal berarti ya, dari awal konstruksi nggih. Dari Nggih. awal konstruksi ya berarti pagar itu sangat penting sekali. Pagar secara apa namanya keliling tambak kita itu harus ada dulu di situ. Harus ada sehingga di situ tidak semua orang bisa masuk, tidak semua hewan bisa masuk gitu ya. Itu karena sangat berpengaruh di situ. Sehingga kalau di dalam misalkan kita membersihkan feeding misalkan bisa menggunakan CPD ya, itu kan bisa dipasang. Tapi lama-lama kalau dari luar tidak masuk, pasti kepiting itu lama-lama juga habis. Karena proses kita apa namanya kita ambilin atau kita kasih obat untuk dia mati seperti itu. Terus BSD itu daerah-daerah yang memang rawan kondisinya white spot itu sangat penting untuk diberikan BSD. Terima kasih Pak Rina. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Mas Duki dari Cirebon. Saat ini sedang berkembang budidaya udang di kolam bundar dengan diameter 20-25 meter. Apakah teknologi ini bisa menjawab dan untuk memperkecil kegagalan panen?
Yang kedua, budidaya udang padat, modal dan berisiko tinggi. Bagaimana cara memastikan kepada pelaku budidaya udang bahwa budidaya udang masih bisa menjanjikan dan berproduksi dengan baik dilihat dari aspek teknologinya. Yang pertama terkait tadi, Pak. Kolam bulat. Kalau kolam bulat menjawab hasil atau tidak gitu ya, berhasil atau tidak itu memang kembali lagi kita melihat tadi, kita melihat lagi kondisi sumber air yang kita gunakan gitu. Sumber air, makanya saya sampaikan pasti setiap tambak-tambak kebetulan yang jala nangi itu kebetulan tambak-tambaknya yang memang tambak Purworejo, Pacitan, Jember itu yang nomor satu sebelum menentukan langkah ke depan adalah kita harus melihat kondisi sumber air. Sumber airnya seperti apa? Artinya sumber air itu dari cek kualitas airnya seperti apa. Dan baru kita menentukan mau melangkahnya seperti apa. Misalkan di perairan itu bahwa tadi saya sampaikan administrasi AMV-nya rendah, berarti pemberian mineral di dalam SOP-nya pemberian mineral itu juga harus satukan seperti itu. Dan mineralnya apa yang ditinggikan, yang kondisinya misalnya kita penggunaan kapur-kapuran, mana dolomit, kaftan, atau CaO yang harus kita tinggikan. Itu baru kita bisa menentukan seperti ini. Kalau alkalinya rendah misalkan, posisinya kita juga harus melihat bahwa harus diapakan. Gitu. Misalkan dengan rendaman ionisasi atau penggunaan apa sih CaO dengan molase misalkan. Itu bisa dilakukan. Nah, terus dari sumber pergantian airnya tadi cukup atau tidak. Kalau memang kolam bulat itu salah satu sebagai penunjang untuk berhasil ya adalah proses pergantian airnya seperti itu. Nah, kecuali sistem ya bioflok yang dalam proses berjalannya ini dalam apa namanya istilahnya dalam proses penelitian itu ya untuk hasilnya seperti apa di bioflok. Itu seperti itu. Satu untuk yang pada tebar tinggi ya kembali sebenarnya. Kalau kita mau pada tebar tinggi, yang nomor satu sumber air. Tadi dicek dulu. Sumber air artinya dari segi kualitas air oke. Yang kedua kecukupan air oke seperti itu. Nah itu baru bisa apa namanya bisa membantu untuk proses apa namanya salah satu sebagai jawaban untuk pada tempat tinggi saya harus menggunakan air yang cukup cukup banyak dan bagus harus bagiannya seperti apa. Apakah ada airnya ada tandon, ada pengendapan, ada tandon pengendapan, ada kolam sterilisasi sehingga bisa berjalan seperti itu. Ya, yang kalau saya nomor satu tetap sumber air itu menjadi salah satu kunci. Penggunaan probiotik nanti akan mengikuti apa namanya kondisinya. Eh, Selama kualitas air ini bagus, insya Allah ya bisa teratasi dengan kondisi pada tempat ini. Nah, salah satunya juga adalah uji benur ya, uji benur secara fisik maupun secara PCR misalkan itu menjadi apa namanya standar juga untuk tebar pada tempat tinggi. Terus kita menggunakan apakah benur yang dengan secara genetik dia pertumbuhan cepat atau yang lebih lambat seperti itu. Kan sekarang banyak banyak ya, ada yang pertumbuhannya cepat, ada yang setengah-setengah, ada yang agak lambat seperti itu. Itu sebagai pilihan terhadap apa namanya mau pada tebar tinggi atau apa seperti itu. Karena memang daya tahannya setelah daya tahan memang kondisi yang apa namanya pertumbuhannya lambat, imunnya tinggi itu akan memang lebih tahan dibandingkan tambah-tambah itu dibandingkan dengan genetik yang pertumbuhannya cepat. Itu secara teori seperti itu. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Rina. Berarti tergantung tadi kualitas airnya, Ya. kemudian nurnya, terus seperti apa. Tapi sebenarnya dari kolam bundar itu bisa menjawab efektivitas lahan nggak sih Pak? Apa ada perbedaan untuk di kolam bundar atau dengan kolam yang persegi seperti biasa itu? Apakah ada efektivitasnya menurut Pak Rina? Kalau dari kolam bundar itu banyak lahan yang terbuang. Artinya banyak banyak kan posisinya bulat gitu ya. Dibandingkan kota ada mungkin beberapa meter persegi posisinya kalau efektivitas seperti itu. Tempat posisinya yang menang di kolam bulat adalah dia posisinya kan di atas sehingga posisinya dia tidak tergantung dengan pasang surut misalkan posisinya karena di atas secara
secara konstruksi seperti itu. Tapi dari aktivitas kolamnya ya kolam ya, saya ngomong kolam ya, artinya bulat dengan kotak ya tetap aktivitas yang berbentuk kotak. Tapi dari segi segi biosecurity, artinya tadi kembali biosecurity, posisi dia di atas sehingga tambak itu selalu bersih. Jadi apa namanya posisi di bawah ini tidak bisa apa tidak berefek untuk air air kembali ya, artinya dari kanal dari sub outlet masuk ke posisi bawah tambak itu tidak terjadi. Dari segi security-nya dia sudah posisinya menang di situ. Oke. Dari segi biosecurity-nya lebih ke situ arah situ ya Pak ya. Ya, ya. Selanjutnya pertanyaan dari Fitriahana. Untuk Pak Rina, izin bertanya, dengan pergantian musim seperti sekarang ini, dari yang sebelumnya musim kemarau menjadi musim penghujan, pasti akan ada perbedaan pada kualitas air dan juga perlakuan pada tambak. Bagaimana caranya bisa tetap survive melawan penyakit khusus untuk kami petambak pemula? Apakah ada treatment khusus ditambah posisi tambak yang berada di lokasi endemik penyakit? Seperti apa? Hmm. Oke, yang posisi di musim kemarau kemarin yang panasnya sangat luar biasa itu sebenarnya juga berefek ke fitoplankton yang kasarnya mati karena tidak tahan dengan panas seperti itu. Sehingga kan perlu pupuk, perlu pupuk yang diberikan bisa menggunakan fermentasi, bisa menggunakan dolomit, bisa menggunakan ionisasi ya, artinya campuran kapur tohol, dolomit, kaptan, molase dan mineral. Terus mungkin penambahan imunostimulan di dalam pakannya, penambahan pakan yang ada makro dan mikro mineralnya itu bisa menjadi salah satu solusi untuk kondisinya proses budidaya ini. Ya, tinggal posisinya yang musim hujan itu memang akan kita memberikan pupuk akan lebih banyak bisa dibandingkan posisi saat musim kemarau kemarin seperti itu. Cuma yang kemarau kemarin dengan suhu yang 38, 39, 37, kondisi plankton pun juga crash karena panas dia mati secara seperti itu. Nah, di musim hujan ya bisa ditambahkan tadi mungkin ada salah satunya adalah penggunaan pupuk anorganik. Anorganik seperti itu bisa dilakukan. Mungkin dari bukan urea tapi pakai ZA lebih artinya lebih rantainya pendek sehingga dia segera bisa digunakan oleh fitoplankton untuk tumbuh. Seperti itu, Mbak. Jadi kalau segi kualitas airnya, Pak, apakah Hmm. menurut Pak ada treatment Hmm. yang khusus untuk, oh ini di musim kemarau saya harus seperti ini, di musim penghujan harus seperti ini. Nggak, untuk sebenarnya secara apa namanya, secara perlakuan menurut saya tidak berbeda. Cuma posisi yang diionisasi tadi sampaikan dolomit ya, terutama yang penggunaan kapur-kapuran itu, mungkin posisi musim hujan biasanya kan eh, mineralnya juga turun gitu ya. Hardness-nya CAP-nya juga turun, alkalinya juga turun. Tapi dengan metode rendaman ini, itu dua-duanya bisa teratasi dari situ. Jadi hardness-nya turun, kita bisa masukkan rendaman ionisasi kapur-kapuran tadi, tambahan mineral, molase, dan sebagainya. Itu bisa direndam 48 jam, itu bisa menambah. Menambah, intinya menambah eh, asupan mineral ke dalam tambah. Yang penting intinya bahwa secara sel uji lab, yang ngomong saya ngomong lab lagi, karena memang kalau tidak lab memang agak susah misalnya. Kalau memang CAMG-nya di bawah standar, ya ditambahkan yang tadi mineral makro dan mikro tadi, plus penggunaan pupuk KCl. Pupuk KCl artinya pupuk KCl ini sebenarnya tidak hanya berlaku di musim hujan, tapi musim kemarau pun juga digunakan. Kita kaliumnya yang kita ambil dari dari pupuk ini yang kalium yang kita gunakan. Jadi prosesnya untuk membantu proses osmoregulasi udang sehingga proses-proses penyerapan mineral mineral itu bisa berjalan dengan baik sehingga udangnya sehat-sehat saja. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih, Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Pak Rina, dari Mhm, ya. Surur Rezi. Mohon bertanya kepada Pak Rina, dari perkembangan teknologi budidaya di masa sekarang, menurut Pak Rina sendiri, apakah teknologi budidaya telah berhasil memberikan impact yang besar terhadap budidaya udang, seperti budidaya efisien, produktivitas yang maksimal?
Dilihat dari segi teknologi, apakah sudah berhasil memberikan impact, Pak? Ini teknologi budidaya atau teknologi apa ini? Ya, yang ditanyakan terkait teknologi budidaya, Pak. Hmm. Berarti kan sistem jadi ya, sistem budidaya. Ya. Dengan perkembangan sekarang ini memang sampai hari ini pun ya, sampai hari ini pun kita kan tentang APND, Westport, ya, MNV kan juga masih ada. Artinya memang, tapi paling tidak kan kita bisa memberikan apa namanya, memberikan solusi lah ya, memberikan jalan teknologi apa namanya. Kalau kami sih di jalan menggunakan ionisasi ini tadi sebagai apa namanya dan pupuk KCl itu bisa membantu dalam proses kestabilan fitoplankton, kestabilan alkalinitas, kestabilan hardness gitu ya. Dan kalium tadi yang itu untuk proses fosforilasi sehingga kondisi intinya kan menguatkan udang dan eh, fitoplankton. Terus ini itu dan selain juga bisa kita memberikan mineral ke bakteri seperti itu. Tapi intinya kalau sampai saat ini boleh dikatakan 40% mungkin ya beberapa di utara dan selatan itu off, ya belum memberikan nyata lah, belum memberikan teknologi yang nyata untuk apa nama dari teknologi budidaya, ini dari sistem budidaya itu belum memberikan sesuatu yang nyata. Tapi paling tidak ada perkembangan bahwa oh ternyata dengan ada APND di beberapa tempat sudah lolos, dengan IMNP sudah lolos itu artinya ada perkembangan. Tapi memang banyak faktor gitu ya, banyak faktor yang apa namanya penentuan sistem budidaya ini kan tidak tergantung sistemnya juga, tadi tergantung dari salah satunya dari benurnya juga seperti apa kondisinya kan bisa seperti itu Mbak. Terima kasih ya, Pak. Hmm. Eh, mungkin itu Pak Rina, terima kasih atas saran Ya. terkait tadi dengan manajemen teknologi dan konstruksi tambak udang. Tadi sudah disampaikan beberapa tingkatan teknologi, kemudian apa saja sih teknologi yang membantu budidaya, mulai dari konstruksi sampai tadi budidaya itu berakhir. Ya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Henny bahwa sebagai kesimpulan budidaya udang sampai saat ini masih terdapat tantangan besar, yaitu pengelolaan serangan penyakit. Tadi sudah disampaikan bagaimana cara strategi kontrol untuk Stream disease atau penyakit tadi. Ada 6 strategi pendekatan yang disampaikan oleh Bu Heni. Yang kedua, penyampaian Pak Dina terkait teknologi budidaya, dan saat ini terdapat beberapa hal yang harus dimanajemen dengan pendekatan teknologi untuk mendukung proses budidaya, serta proses konstruksi sampai dengan di akhir budidaya. Sebelumnya kita akan mengumumkan 2 peserta dengan pertanyaan terbaik. Kami ucapkan selamat kepada Khairul Fuad dan Fitria Hana yang sudah menyampaikan pertanyaan, dan selamat sudah terpilih menjadi pertanyaan terbaik. Nantinya dapat menghubungi panitia di kontak person yang tercantum di kolom chat. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh peserta, dan harapannya webinar ini dapat berlanjut. Kemudian kami sampaikan sekali lagi terima kasih atas Ibu Heni dan Pak Rina. Semoga ilmu yang disampaikan dapat diaplikasikan nantinya. Kemudian kami ingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi link survei yang nantinya link tersebut akan digunakan untuk bahan dalam pembuatan sertifikat yang nantinya akan kami tutup pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Jala Indonesia yang sudah mendukung dan menyelenggarakan webinar ini. Sebagai informasi, nantinya sertifikat akan dikirimkan selama kurang lebih 1 minggu ke depan. Saya Bella Rahma Saida sebagai moderator pamit undur diri. Sebelumnya mungkin ada pesan yang disampaikan dari Ibu Heni. Monggo Ibu. Ya, mungkin sedikit Bapak-bapak dan Ibu-ibu, para praktisi, kemudian para apa untuk edukasi dan sebagainya ya. Memang agak sulit untuk melihat bahwa potensi ke depan ini seperti apa ya, melihat kadang-kadang eh, kalau misalnya kita budidaya harganya tinggi itu kan semangat ya, semuanya semangat. Namun
ya kita berusaha untuk berdoa. Tadi ada yang nanyakan kenapa sih kok harganya rendah gitu. Saya catat semua pertanyaan-pertanyaannya. Memang kondisi di luar tuh lagi stoknya tinggi ya, sehingga mau nggak mau mereka lebih apa ya, istilah mencari yang lebih fresh ya di luar. Dan kadang-kadang mereka dengan Indonesia ini termasuk cost productionnya tinggi loh ya kan. Di luar-luar cost productionnya itu rendah. Nah, mau nggak mau kita berdoa mudah-mudahan kondisi membaik ya, sehingga kita tetap semangat untuk berbudidaya ya. Karena kan sudah invest gitu banyak, udah banyak melibatkan apa manpower ya, melibatkan banyak hal ya. Nah, mudah-mudahan kita semua tetap semangat untuk menambah. Itu aja Mbak Bella, terima kasih. Semangat menambah ya Ibu ya. Dari Pak Rina mungkin ada yang ingin disampaikan Bapak? Monggo. Secara umum, mungkin Indonesia dalam kondisi seperti ini, saya yakin kalau kita saling mengisi, saling berjabat tangan, insya Allah badannya akan berlalu. Sukses petambah Indonesia. Baik, baik. Terima kasih Bu Heni dan Pak Rina. Saya mewakili segenap tim yang bertugas memohon maaf atas segala kesalahan. Semoga acara webinar ini dapat bermanfaat untuk kita semua serta dapat menjadi pendukung dalam peningkatan wawasan berbudidaya udang. Saran juga serta masukan diperlukan untuk acara ke depan. Dan semoga kita dapat bertemu di webinar selanjutnya. Jaya Udang, Jaya Indonesia. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.